Halo guys, selamat datang di Kelompok 7. Hai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya Fadila Taurania. Saya Siti binti Nadira Ahmad. Saya Zahra Malia. Saya Kapi Muzaki. Di sini kita akan membahas materi tentang strategi operasional lebih efektif menggunakan ANOVA beserta penerapannya yaitu di perusahaan besar seperti Gojek. Oke, kita akan masuk ke penerapan materinya. Stay tune. Nah, sebelum masuk ke analisisnya, kita kenalan dulu yuk sama apa itu Gojek dan apa kegunaannya. Kita langsung lihat di video berikut. Oke, di sini pasti kalian pernah menggunakan aplikasi Gojek untuk pesan makanan, pesan Gojek, atau bahkan bayar tagihan-tagihan dan lain-lainnya. Tapi pernah nggak sih kalian mikir gimana cara Gojek itu menentukan strategi operasional mereka? Dan kenapa Gojek itu menerapkan program insentif yang bikin driver itu lebih produktif? Ini tuh bukan soal tentang tebak-tebakan, feeling, atau analisis lainnya, tapi ini berdasarkan data dan menggunakan analisis seperti ANOVA. Di video ini kita akan membahas lebih dalam tentang ANOVA yang diterapkan oleh Gojek. Untuk video lanjutnya, kita akan lanjut video berikut. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang berdiri tahun 2010. Mulai dari aplikasi ojek online biasa, sekarang Gojek udah berkembang jadi super app dengan layanan GoFood, GoPay, GoSend, dan masih banyak lagi. Gojek sekarang udah jadi salah satu startup unicorn terbesar di Asia Tenggara dengan jutaan driver aktif dan pengguna setia setiap harinya. Dan karena skalanya yang gede banget itu, setiap keputusan operasional mereka harus berbasis data. Nggak boleh salah, nggak boleh asal tebak. Oke, setelah dicari tahu, ternyata Gojek punya satu tantangan krusial, yaitu gimana sih cara mereka ningkatin orderan yang diselesaikan oleh driver setiap harinya. Gimana sih caranya? Karena semakin banyak orderan yang selesai, maka semakin puas juga para penggunanya, makin senang juga. Nah, jadi Gojek menciptakan dan merencanakan 3 program insentif yang berbeda yang akan dicoba oleh para drivernya. Oke, program yang pertama, driver bisa dapat bonus Rp2.000 per order kalau driver selesaikan lebih dari 10 order per hari. Program kedua yaitu bisa dapat bonus Rp50.000 per hari kalau driver bisa selesaikan minimal 15 order per hari. Dan program ketiga, bonus dapat bisa Rp500.000 per minggu kalau driver konsisten selesaikan 100 order per minggu. Pertanyaannya sekarang, program mana sih yang paling efektif? Soalnya Gojek nggak mau langsung terapin salah satu program tanpa bukti. Makanya mereka putuskan untuk ngetes ketiga program ini dulu selama 1 bulan. Lalu hasilnya dianalisis pakai ANOVA. Kalian pasti bertanya kan, apa sih ANOVA itu? Nah, sebenarnya tuh gini, ANOVA itu kayak wasit pertandingan. Jadi dia nentuin apakah perbandingan hasil antar kelompok itu benar nyata atau cuma kebetulan doang. ANOVA singkatan dari Analysis of Variance, metode statik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih secara bersamaan. Caranya, kita lihat dari p-value atau nilai signifikansi. Kalau p-value kurang dari 0,5, berarti perbedaannya signifikan, nyata, ada pengaruhnya. Terus kalau misalkan p-value lebih dari 0,5, berarti perbedaannya tidak signifikan, bisa jadi cuma kebetulan. Selama 4 minggu, Gojek berhasil mengumpulkan data dari order harian Gojek yang ikut masing-masing program. Hasilnya seperti ini. Minggu pertama, program A 12 order, program B 15 order, program C 14 order. Minggu kedua, program A 13 order, program B 16 order, program C 15 order. Minggu ketiga, program A 12 order,
program B 17 order, program C 14 order. Lalu masuk ke minggu keempat, program A 13 order, program B 16 order, program C 15 order. Kalau kita rata-ratain, program A 12,5 order per hari, program B 16,0 order per hari, program C 14,5 order per hari. Secara kasat mata emang udah kelihatan program B paling tinggi. Tapi ingat, perusahaan nggak bisa ambil keputusan hanya dari angka doang. Mereka butuh statistik yang valid, makanya data ini diolah pakai ANOVA. Oke, setelah dianalisis, data yang tadi itu menggunakan metode ANOVA one way dan menggunakan software statistik seperti SPSS dan Excel, dan keluar hasilnya seperti ini. Hasilnya yaitu F hitung sama dengan 45,6 dan P value-nya sama dengan 0,001. Karena P value-nya itu 0,001, yaitu jauh di bawah 0,05, artinya perbedaan jumlah order antara ketiga program ini signifikan, nyata, dan bukan kebetulan. Dengan kata lain, jenis program insentif ini terbukti benar-benar berpengaruh terhadap produktivitas driver. Dan dari ketiga program itu, program B lah yang paling efektif dengan rata-rata 16 order per hari, tertinggi dibanding program lainnya. Nah, dari hasil ANOVA itu, manajemen Gojek langsung bisa ambil keputusan operasional yang konkret dan terarah. Nah, yang pertama ini, program B ditetapkan sebagai program insentif utama karena terbukti paling efektif secara statistik. Yang kedua, alokasi budget intensif difokuskan ke skema bonus harian karena driver lebih termotivasi dengan target jangka pendek yang jelas dan langsung terasa. Ketiga, program A dan C dihentikan dan direvisi ulang karena hasilnya kalah signifikan. Yang keempat, target operasional harian driver dinaikkan karena data udah buktiin nih driver mampu selesaikan 16 orderan per hari dengan insentif yang tepat. Nah, semua keputusan ini nggak berdasarkan feeling atau pengalaman semata loh, tapi berdasarkan data yang udah diuji secara statistik. Itulah bedanya perusahaan yang dikelola secara profesional. Dan hasilnya nggak main-main loh guys. Setelah diterapkannya program ini, Gojek ngerasain banget dampak yang signifikan dalam operasionalnya. Yang pertama itu produktivitas driver naik signifikan. Yang kedua, budgetnya insentif menjadi lebih efisien. Yang ketiga, kepuasan pelanggan itu meningkat. Dan yang paling penting, Gojek ini bisa nge-scale up strategi ini ke seluruh Indonesia. Nah, ini tuh baru strategi operasional yang paling efektif diterapkan. Oke guys, kita sampai di penghujung video ini. Dari kasus Gojek tadi, kita belajar satu hal yang penting banget, bahwa di balik setiap keputusan bisnis yang kelihatannya simpel, ada proses analisis data yang serius di belakangnya. Gojek gak salah-salan, mereka pakai data. Mereka pakai ANOVA, dan hasilnya keputusan yang lebih tepat, lebih efisien, dan berdampak nyata ke bisnis mereka. ANOVA bukan cuma rumus yang kalian hafalin buat ujian. Ini adalah alat nyata yang dipakai perusahaan-perusahaan besar di Indonesia buat nentuin langkah strategis mereka.